Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala rasulihil amin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kami dari Suara Langit Indonesia, lembaga sosial dakwah serta kemanusiaan yang berkaitan khusus dengan saudara-saudara kandung kita yang ada di bumi Palestina. Dan alhamdulillah kami selama Ramadan ini melakukan safari, dan kita hari ini di Masjid At-Tahirah yang Allah muliakan merupakan titik kami yang ke-21. Sempat tadi malam itu di Pasar Sapi, dan hari ini kita telah hadir pula guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Syekh Dr. Ammar Al-Wusabi, dan sebentar lagi insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu, kami dari tim Suara Langit Indonesia akan menjalankan kotak infak yang sudi kiranya Bapak Ibu semuanya menyiapkan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita hari ini yang masih terjajah, masih teraniaya di bumi Palestina. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita simak bersama tausiah dari Syekh Ammar. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Falhamdulillahi على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة شهر رمضان، شهر مبارك عظيم جليل، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة آمين. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, dan nikmat bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini telah mengumpulkan kita di masjidnya, kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ba'du, ahbabana al-kiram, maratibud dini thalatha, Islamun wa imanun wa ihsan. فأركان الإسلام تعرفونها: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وقبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك أركان الإيمان الستة، وكذلك الإحسان، وهو أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Pilar Islam ini ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iman ayyuhal ahbab la yabqa ala darajatin wahidah. Laysa imanul 'abdi daiman fi darajatin mutasawiyah. Qad yazidu imanuhu wa qad yanqusu imanuhu. Ya'ti ayyam yash'uru al-insan bin nashat wal hamas wal ibadah tilawat al-Qur'an, wa ya'ti ayyam futur wa kasal ta'akhur fi as-salawat. فنريد في هذا اليوم أن نعرف ما هي أسباب زيادة الإيمان. Perkara iman, Bapak Ibu, terkadang iman kita ini melejit, terkadang iman kita menurun, terkadang kita mendapati diri kita semangat beribadah, baca Quran luar biasa hebatnya, namun di sisi lain terkadang kita mendapati diri kita telat sholat 5 waktu, merasa malas, tidak semangat. Dan insya Allah pada sore yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan apa sih sebab-sebab ataupun poin-poin supaya iman kita ini bisa terus bertambah. Ikhwanil kiram, mimma la syakka fihi anna al-iman yazidu bit-ta'at wa bil hasanat wa bil qurbat
وينقص بالمعاصي والآثام والأخطاء والزلات والسيئات. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Perkara iman ini Bapak Ibu, tidaklah kita heran bahwasanya iman ini terkadang naik dan terkadang turun. Dan iman ini bisa naik dengan kita mengerjakan pekerjaan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang negatif, maka iman kita sudah otomatis turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama-nama Allah, maka hatinya itu bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Dan orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dia bertawakal. Idzan as-su'alu كيف أزيد من إيماني؟ الجواب: هناك أسباب كثيرة. السبب الأول باختصار العلم النافع. فكلما زاد علم الإنسان علما صحيحا زادت خشيته وزاد إيمانه. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Jadi hari ini insya Allah kita bertanya, apa sih yang menyebabkan iman kita ini bisa naik? Jadi beliau menyebutkan bahwasanya poin pertama yang menyebabkan iman kita bisa naik adalah ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam konteks ini bisa disebut sebagai alim dari ulama. السبب الثاني تلاوة القرآن والإكثار منه، لأن بتلاوة القرآن تكون علاقتك بالله قوية لأنك تقرأ كتابه، وكلما كانت علاقتك بالله قوية كلما ارتفع إيمانك وزاد. بل الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان هذا الجبل الشديد العظيم القوي إذا نزلت عليه آيات القرآن سيخشع، فكيف بقلبي وقلبك الأحرى والأجدر أن نخشع وأن يزيد إيماننا بتلاوة القرآن. Sebab yang kedua Bapak Ibu, dengan sebab ini iman kita akan bertambah, yaitu sering membaca Al-Quran, sering membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, andai saja Al-Quran ini tidak diturunkan ke kita, tapi diturunkan kepada gunung, maka gunung ini akan bergetar, gunung ini akan menjadi makhluk yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gunung Bapak Ibu yang luar biasa besarnya, yang luar biasa kerasnya, apalagi hati kita. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada kita sebagai manusia, dan sudah sangat sepantasnya apabila kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin, hati kita akan bergetar, hati kita akan tenang, takut kepada Allah, dan bertambah pula iman kita. من الأسباب أيضا معرفة أسماء الله وصفاته. فالإنسان عندما يتعرف على أسماء الله ويستشعر ذلك في قلبه يزيد إيمانه. عندما يعلم أن الله هو القوي الشديد، أن الله عز وجل العزيز المتكبر الجبار، يعلم يقينا أنه يأوي إلى ركن شديد، وأن الله عز وجل معه ولن يخاف من أحد إلا من الله عز وجل. Sebab yang ketiga, yaitu sebab apabila kita mempraktekannya maka iman kita akan bertambah. Ma huwa salis ya dokter? Ma huwa salis? Ma'rifat asma Allah. Sahih.
mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuat, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha segala-galanya, maka kita sebagai manusia tidak ada lagi namanya ketakutan di dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melindungi kita, mampu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. عندما نعلم أن الله هو السميع العليم البصير وأنه يرانا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ازدادت مراقبتنا لله، لا نعمل إلا لله، لا نفكر حتى بشيء يغضب الله عز وجل. لماذا؟ لأننا نوقن أن الله يرانا مطلع علينا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فيزداد يقيننا وحبنا ومراقبتنا لله عز وجل، فيكون بذلك سببا لزيادة إيماننا. Ketika kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar, dan maha segala-galanya, maka akan tumbuh di dalam sanubari kita sifat muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, apapun yang akan kita lakukan, maka harus betul-betul kita pikirkan, apakah ini yang diridhai oleh Allah atau tidak. Dari situ kita mulai merasa bahwa kita ini cinta kepada Allah, dan iman kita otomatis akan bertambah. السبب الرابع الدعاء. فالإنسان قلبه بيد ربه، الإنسان قلبه بيد ربه يقلبه كيف يشاء. فالإنسان يدعو الله عز وجل بصدق أن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلوبه. قال الله: ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. إذن الله هو الذي يحبب إلينا الإيمان، وهو الذي يزيد من إيماننا، فيكثر الإنسان من الدعاء لربه دعاء خالصا خاشعا لله: يا ربي قوي إيماني، يا ربي زدني خشية وتوفيقا، يا ربي أعني على طاعتك وعبادتك وخشيتك ومراقبتك. فكلما كنت قريبا من ربك بالدعاء كلما ألهمك الله وزادك إيمانا. Poin yang kelima, sebab iman kita akan bertambah apabila kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan rasa cinta kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menitipkan rasa cinta kepada diri kita akan ibadah kepada Allah hanyalah Allah. Jadi yang bikin kita ini senang ibadah, yang bikin kita ini cinta kepada Allah, cinta melakukan hal-hal yang baik, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sudah senantiasa untuk selalu berdoa, selalu meminta agar iman kita ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita berdoa kepada Allah, maka sejauh itu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan rasa cinta akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. السبب الأخير الذي سأذكره الآن لضيق الوقت ذكر الله عز وجل. قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يزيد من إيمان العبد. ونحن الآن في بيت من بيوت الله نتذاكر ونتدارس ونتعلم أمور ديننا، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس سببا في زيادة إيماننا، لأنكم كما تعلمون ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. ففيها من الفوائد والفرائد أن الملائكة تغشاهم والرحمة تأتيهم وتحفهم الملائكة والطمأنينة، فهذه أهم أسباب زيادة الإيمان، والله تبارك وتعالى أعلم. Poin yang terakhir, sebab iman kita akan bertambah adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub."
Sesungguhnya dengan berzikir maka hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini pada sore yang berbahagia ini kita sedang bermujalasah untuk mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk berbicara perkara agama kita. Maka insya Allah ini juga termasuk dengan zikir. Jadi beliau berdoa kepada kita semuanya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa yang kita lakukan hari ini pada detik ini sebagai sebab agar iman kita terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Tahina ya dokter. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Tahirah yang Allah muliakan, mungkin hari ini kami dari Suara Langit Indonesia akan menyampaikan sedikit video ataupun kabar terkini dari saudara-saudara kandung kita yang ada di bumi Palestina. Jadi video-video ini alhamdulillah baru dikirim sekitar 2 Ramadan yang lalu. Jadi masih fresh banget, masih segar banget. Kita masih bisa menyaksikan bagaimana keadaan saudara-saudara kandung kita yang ada di bumi Palestina. Sedikit Bapak Ibu, bumi Palestina merupakan bumi di mana Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan nabi kita, kecintaan kita, panutan kita, pelindung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi Al-Masjidul Aqsa ini termaktub di dalam Al-Quran, dan Al-Masjidul Aqsa merupakan kiblat pertama kita sebelum Ka'bah menjadi kiblat kita sekarang. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang paling penting yang harus kita pahami pada sore yang berbahagia ini adalah Al-Masjidul Aqsa bukan hanya milik orang Palestina. Al-Masjidul Aqsa bukan hanya milik orang-orang Arab saja. Al-Masjidul Aqsa adalah milik kita semua, milik orang-orang Islam yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Dulu Bapak Ibu, di zaman Khalifah Utsmani, ada seorang Yahudi yang ingin membeli sepetak tanah di Palestina. Namanya adalah Theodor Herzl. Jadi bapak pendiri Zionis namanya Theodor Herzl. Datang dari negaranya menuju Turki, bertemu dengan Khalifah Utsmani, ingin membeli sepetak tanah di Palestina, membawa harta sekitar 300 triliun zaman itu. Namun Khalifah Utsmani, beliau bukan orang Arab. Jadi ingat Bapak Ibu, Khalifah Utsmani itu bukan orang Arab. Tapi ketika itu sebagai Khalifah Al-Muslimin, beliau menjawab, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan sepetak tanah pun kepada kalian wahai Yahudi, karena Palestina bukan hanya milik saya, tapi Palestina adalah milik semua orang-orang Islam. Jika kalian mau mengambil sepetak tanah dari kami, maka langkahi mayat saya. Tapi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, Khalifah Utsmaniyah tidak bertahan lama. Ada rongrongan dari dalam yang akhirnya Khalifah Utsmani itu pecah dan bubar sampai hari ini. Dan hari ini Palestina berhasil dijajah oleh Zionis Israel. Jauh sebelum itu Bapak Ibu, orang-orang Indonesia punya kedekatan batin dengan orang Palestina. Tahun 45, tahun 1945, tahun yang paling sakral bagi seluruh umat Indonesia, itu ingin memperjuangkan kemerdekaannya. Kala itu Jepang sudah kalah perang di Perang Dunia Kedua, dan akhirnya PBB menyerahkan Indonesia ini di bawah kekuasaan Inggris. Akhirnya agresi militer Inggris datang ke Indonesia, ingin menjajah Indonesia kembali. Tapi kita orang-orang Indonesia, mbah-mbah kita, pejuang-pejuang kita tidak sudi dijajah kembali oleh Inggris.
Akhirnya kita berjuang, pecah di mana-mana, termasuk yang paling terkenal di Surabaya, ada Bung Tomo. Kita semuanya pecah, dari Sabang sampai Merauke semuanya pecah perang. Dan alhamdulillah kita berhasil merebut kemerdekaan kita. Meskipun kala itu ibu kota kita di Batavia terdesak, pindah ke Jawa bagian tengah, terdesak kembali, terpaksa pindah ke Sumatera bagian barat, terdesak kembali, pindah ke ujung Sumatera di rumah saya Bapak Ibu, jadi Aceh. Di sana ada sebuah radio, namanya Radio Rimba Raya, letaknya di belantara hutan, tidak mungkin diakses oleh Belanda, Inggris maupun Jepang. Dari radio tersebut, Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya. Namun namanya merdeka itu tidak mudah. Tidak cukup memiliki tanah dari Sabang sampai Merauke. Butuh adanya pengakuan dari negara asing akan kemerdekaan kita. Kita nunggu siapa yang mau pasang badan, siapa yang siap ditekan oleh negara-negara barat gara-gara mengakui kemerdekaan kita. Malaysia kala itu tentu belum merdeka, apalagi Singapura dan lain sebagainya. Ternyata ada negara yang jauh banget dari sana, yang kala itu mungkin tidak ada sosial media, tidak bisa melihat kita. Mereka hanya bertanya, orang Indonesia itu muslim apa bukan? Jawabannya jelas, kita muslim. Banyak darah ulama tertumpah di Nusantara ketika mengambil kemerdekaan. Mereka dengan lantang menjawab, kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Tanpa harus berpikir dua kali, tidak takut akan boikot oleh negara-negara barat, mereka siap pasang badan untuk mengakui kemerdekaan kita. Nah, negara tersebut adalah negara Palestina. Namun namanya dunia, terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. 45 kita masih terjajah, mereka merdeka, lalu mereka mengakui kemerdekaan kita. Tahun 48, 1948, kita kala itu sudah merdeka, kita sudah merajut kemerdekaan tahap demi tahap, tapi kebalikannya Bapak Ibu, Palestina mulai dijajah oleh Zionis Israel. Palestina mulai dianiaya, Palestina mulai dizolimi oleh Israel sampai detik ini. Nah, kita sebagai bangsa yang beradab wajib balas budi hari ini Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan memperlihatkan sedikit video tentang salah satu titik yang ada di kota Gaza, Palestina, yang dikirim oleh relawan kami di 2 Ramadan yang lalu. Ini hanya satu titik saja Bapak Ibu, dan masih banyak titik yang seperti ini, sekitar 75% dari Gaza. Jadi di bawah reruntuhan masih banyak korban yang belum ditemukan dikarenakan tidak ada alat berat untuk mengevakuasi korban. بقلوب يتعصرها الألم بلا مأوى ولا خوف، ولكننا نؤمن أن الخير ما زال موجودا في أمة محمد. نناشدكم ألا تنسونا من دعائكم اليوم، وأن لا تتركونا وحدنا في هذه المحنة. فتضرعكم اليوم قد يكون فوق مجابل طفل جائع، أو سقفا يأوي أسرة مشردة، أو دواء لمريض. شهر رمضان شهر الرحمة والخير، اجعلوا عطاياكم نورا يضيء لنا ظلامنا وآلاتنا. بارك الله في أهل الخير في أنفسنا وبارك لهم في. Nama beliau adalah Al-Ustazah Sa'diyah, salah satu relawan kami yang ada di Gaza, Palestina. Kabar buruknya adalah 2 putra beliau sudah syahid per hari ini.
Dan ini merupakan video laporan distribusi Suara Langit Indonesia selama 1 tahun. Taruhannya nyawa Bapak Ibu untuk bisa menyalurkan distribusi Bapak Ibu sekalian ke kota Gaza, Palestina. Namun alhamdulillah relawan kami di sana siap sedia meskipun taruhannya adalah nyawa. Mas Faiz, tolong. Dan kita mendistribusikan tidak hanya pangan, lalu pakaian, tapi juga ada air bersih. Karena air bersih di kota Gaza, Palestina itu sudah tercemar Bapak Ibu oleh rudal, bom, dan bahan kimia lainnya yang dilempar oleh Israel Zionis. Dan beliau merupakan salah satu relawan kami khusus untuk memasukkan tangki air ke kota Gaza, Palestina. Namun kabar buruknya adalah beliau hari ini beserta 5 krunya juga sudah syahid terkena rudal Israel. Bukan hanya orangnya yang dirudal, tapi tangki airnya juga dirudal. Akhirnya sampai hari ini kita tidak mungkin menemukan jenazahnya karena jenazahnya sudah berhamburan sebagaimana kita melihat daging-daging ketika hari raya Idul Adha. Hari ini di kota Gaza, Palestina itu dinginnya luar biasa Bapak Ibu. Mungkin bisa di searching. Hari ini dinginnya sekitar 6 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius. Kita apabila merasakan dingin bisa masuk ke dalam rumah. Ada selimut dan lain sebagainya. Namun mereka jangankan rumah ataupun selimut, kemah-kemah saja mungkin bergantian tinggalnya. Yang diprioritaskan hanyalah anak-anak, lansia, lalu wanita. Sedangkan para pejuang mungkin tidurnya di mana saja, dimanapun mereka bisa. Dan ini merupakan salah satu pembina kami dari Suara Langit Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sering melihat beliau. Namanya adalah Syekh Ahmad Al-Masri, sering tampil di layar televisi dan beliau merupakan aktivis Palestina juga. Alhamdulillah beliau ingin bersedia untuk membersamai Suara Langit Indonesia yang menyampaikan semua bantuannya ke kota Gaza, Palestina. Ini beberapa foto ketika kami sampai di Mesir, membeli pangan di Mesir, lalu mendistribusikannya ke kota Gaza, Palestina. Dan dengan wasilah beliau yang tengah ini Bapak Ibu, beliau bernama Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Thayyib. Beliau merupakan mudir ataupun kepala sekolah dari Al-Azhar Kairo yang ada di Mesir. Dan kedudukan beliau ini Bapak Ibu luar biasa tingginya di Mesir. Bahkan kedudukan beliau lebih tinggi daripada Mesir itu sendiri. Karena Mesir itu ada baru 100 tahun. Sedangkan Al-Azhar Kairo itu sudah ada sekitar 900 tahun. Jadi dengan izin Allah dan wasilah beliau, semua distribusi kita bisa dimasukkan ke kota Gaza, Palestina. Cuman problemnya Bapak Ibu, ketika kita beli pangannya itu di Mesir, lalu kita kirimkan ke kota Gaza, Palestina, itu cuma 3 kesempatannya, cuma 3 pilihannya. Hancur di jalan karena dirudal, yang kedua ditahan tidak boleh masuk akhirnya busuk, atau yang ketiga datang dengan selamat meskipun tidak utuh. Namun apabila kita membeli pangan itu di Palestina, itu harganya nggak karu-karuan. Sampai hari ini harga gandum yang ada di Palestina, kota Gaza, Palestina,
25 kilogram gandum harganya 15 sampai 25 juta rupiah. Jadi karena kelangkaan yang ada di kota Gaza, terkadang kita tidak mau beli di Palestina. Jadi terpaksa harus beli di Mesir, tapi taruhannya nyawa. Namun apabila kita beli di Palestina, insya Allah bisa dibagikan, namun harganya luar biasa mahalnya. Jadi inilah dilema dari kami semuanya dan para pendistribusian. Mau tidak mau kita harus bisa milih, mau beli di Gaza atau mau beli di Mesir. Dua-dua punya taruhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan pada sore yang berbahagia ini kita semua sedang dalam keadaan puasa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak. Jadi kami mengajak Bapak Ibu semuanya dari sanubari yang paling dalam untuk senantiasa berdoa akan keselamatan saudara-saudara kandung kita yang ada di bumi Palestina. Bapak Ibu, mereka sudah diberikan opsi untuk pindah dari Palestina dan diberikan kompensasi. Jadi bisa pilih negara manapun dan mereka akan diberikan uang. Bapak Ibu, Palestina itu bukan negara miskin. Mungkin Bapak Ibu bisa searching di YouTube dimanapun saja. Palestina tahun 45, Palestina tahun 1945. Palestina termasuk negara yang berkembang dan cenderung maju. Jadi Bapak Ibu, mereka dari negara-negara yang maju ataupun berkembang, hari ini hidup dalam keterbatasan yang luar biasa. Tapi mereka tidak mau menerima kompensasi itu. Mereka tidak mau dipindahkan dari Gaza Palestina untuk pindah ke negara lain. Sebabnya apa Bapak Ibu? Mereka punya motivasi, mereka punya tanggung jawab, mereka sadar bahwasanya merekalah yang dipilih untuk menjaga Al-Masjidul Aqsa yang merupakan masjid kita bersama. Andai saja Bapak Ibu mereka memilih kompensasi untuk pindah keluar dari kota Palestina, maka yang berdosa bukan hanya mereka saja, tapi kita semua. Andai Al-Masjidul Aqsa itu sudah runtuh, yang berdosa bukan mereka saja, tapi kita semua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin yang terakhir, kami dari Suara Langit Indonesia membawa sedikit souvenir yang kemudian kami jadikan sebagai apresiasi kita bersama, kontribusi kita bersama, sebagai saksi bisu kita bersama bahwasanya kita ini peduli, kita ini bangsa yang tahu balas budi, dan kita ini adalah bangsa yang peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin donasinya mungkin nggak seberapa, tapi semuanya insya Allah akan sampai dan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kandung kita yang ada di Palestina. Baik Bapak Ibu, cukup nanti angkat tangan, lalu berkomitmen, lalu berniat soleh, kemudian merapat ke tim dan boleh maju. Nanti souvenirnya langsung diserahkan oleh Syekh Ammar Al-Ghusabi rahimahullahu ta'ala. Jadi apabila tidak ada cash, Bapak Ibu boleh minggu depan atau bulan depan atau 2 bulan lagi, terserah. Yang penting nama kita sudah tercatat sebagai orang-orang yang siap membela Palestina. Siap bela Palestina Bapak Ibu? Siap bela Palestina Bapak Ibu? Baik, kami buka di angka 3 juta rupiah. Jadi barang siapa yang ingin berdonasi 3 juta rupiah, boleh langsung ke depan. Tidak usah hari ini, tidak masalah. Boleh minggu depan, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tidak apa-apa. Yang penting niat kita sudah sampai, niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama kita sudah diagung-agungkan di langit. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kami buka di angka 3 juta rupiah. Mungkin dari Bapak atau Ibu, 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, mana? Monggo Mas, silakan. Allahu Akbar. Mas Pram, monggo Mas Pram. Nanti foto bareng Syekh sama Suhaib, boleh? Berdua boleh juga. Masih kami buka di angka 3 juta rupiah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Jadi apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, apapun yang kita sedekahkan karena Allah, maka mustahil harta kita akan berkurang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah ikhlas meniatkan ibadah
infak ini karena Allah, maka Allah akan ganti nanti di dunia dan kita akan mengambil juga nanti di akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih kami buka di angka 2 juta rupiah. Alhamdulillah, posisi kita dalam keadaan berpuasa, lalu menjelang maghrib, semua hajat Bapak Ibu insya Allah Allah kabulkan. Apalagi ketika kita berinfak di jalan Allah, maka niatkan apapun problematika Bapak Ibu, diniatkan ketika berinfak ini. Kami masih buka di angka 2 juta rupiah. Satu atau dua orang saja. 2 juta rupiah. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin kami turunkan sedikit lagi dan insya Allah ini banyak. Kami buka lagi di angka 1 juta rupiah. Boleh dicicil Bapak Ibu, atau boleh setelah 2 bulan, 3 bulan, terserah. Yang penting nama kita Alhamdulillah sudah tercatat sebagai orang-orang yang siap membela Al-Masjidil Aqsa. 1 juta rupiah. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi kita sudah menggaransi kita dan Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransi kita, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah tidak akan mungkin berkurang. Yang pasti Allah ganti di dunia dan insya Allah Allah kembalikan pula nanti kita di akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin ini yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa dan kita buka bersama. Masih kami buka di angka 750.000 rupiah. 750.000 rupiah. Satu atau dua orang saja boleh. 750.000 rupiah. Baik Bapak Ibu. Oh baik, terima kasih. Kami umumkan sementara infak masjid yang terkumpul dari kotak amal adalah 1.590.000 rupiah. Semoga ini semua menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi saksi bisu kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan doa, yang ingin donasi 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Monggo Mas, silakan. Allahu Akbar. Masih kami buka ibu-ibu atau bapak-bapak. 500.000 rupiah. Boleh dicicil. Mungkin sekarang di posisi saldo ndak ada, tapi ada hajat yang mau ditunaikan. Misalnya lagi mau jual tanah atau jual mobil. Mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berniat dengan niat yang soleh, pulang dari masjid Allah mudahkan apapun yang sedang kita hajatkan. Jadi Bapak Ibu, kami sempat berada di masih sekitaran sini, namanya Bekonang. Ada seorang ibu-ibu, anaknya udah lama sakit. Anaknya sudah lama masuk rumah sakit bolak-balik Jakarta Solo, tapi qadarullah tidak sembuh-sembuh. Jadi malam itu ibunya langsung bawa anaknya untuk bertemu dengan Syekh. Lalu Syekh mendoakannya, lalu meruqyahnya. Baru pertama kali dalam hidupnya anak itu bisa tersenyum. Jadi ibunya sudah sedekah lalu bawa anaknya. Jadi Bapak Ibu, sedekah itu bisa membuat apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sedekah itu bisa membuat ketika Allah Subhanahu wa taala marah dengan kita tidak jadi marah. Jadi sedekah itu adalah penolak bala Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ada dari sanak keluarganya yang sudah punya lama mungkin penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin dengan niat sedekah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhannya. Masih kami buka di angka 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Masih ada? Baik. Yang terakhir mungkin sebelum kita berdoa, yang terakhir insya Allah kita buka lagi di angka 300.000 rupiah. Kalau dari ibu-ibu malu ke depan, nanti ada tim kami, Mbak Nabila mungkin bisa berdiri.
bisa langsung datang ke Mbak Nabila. Atau mungkin nggak kepengen maju, katanya takut ria, tidak masalah, motivasinya masing-masing. Jadi nanti setelah selesai event, mungkin setelah selesai sholat, bisa bertemu dengan tim kami, baik yang akhwat dengan Mbak Nabila atau tim kami yang putra. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ingin donasi 300.000 rupiah. Yang terakhir, wis gak fokus, di depannya udah ada nasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, dan insya Allah sekarang kita berikan waktu kepada Syekh Dr. Ammar untuk berdoa, dan kemudian kita tutup dan kita buka bersama. Fadhil ya Dr. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين آمين. اللهم اجعلنا من الفائزين آمين. اللهم اجعلنا من الفائزين آمين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم آمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا آمين. ومن كل ضيق مخرجا آمين. ومن كل عسر يسرا ومن آمين. كل بلاء عافية آمين. اللهم فرج همنا وتول أمرنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا يا رب العالمين آمين. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله شاهدا لنا بالخيرات والبركات آمين. ولا تجعله شاهدا علينا بالمعاصي والسيئات آمين. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا أصلحنا وأصلح ذرياتنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا آمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ووعدك الحق كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Bapak Ibu sekalian, ada program terakhir dari Suara Langit Indonesia, yaitu berupa kenceleng. Nanti Bapak Ibu bisa ambil dari tim kami dan dibawa pulang secara cuma-cuma. Mungkin nanti ketika ada kelebihan belanja 500 rupiah, apa 1000, kita bayar parkirnya 2000 ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa menyicil, dan jangan lupa diniatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dengan berapapun kemampuan Bapak Ibu sekalian, bisa 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000, terserah. Nanti ketika sudah penuh, bisa menghubungi nomor yang tertera, lalu tim kami akan datang menjemput, dan insya Allah akan kami ganti dengan kenceleng yang baru. Jadi Bapak Ibu boleh, siapapun boleh ambil, tidak masalah, hanya ditulis nama dan nomor telepon saja supaya mudah untuk menghubunginya. Nanti bisa ambil di bagian sana ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dan aqul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.